Hai Sobat Cuko, welcome back with me, I'm Zahra. Sobat Cuko, tahu nggak sih di era sekarang kita itu kalau mau mengabadikan momen itu pasti lewat social media. Contohnya aja update-nya itu di story, Insta story, terus update di postingan. Tapi tahu nggak sih justru generasi sebelum kita kalau mengabadikan cerita itu lewat benda-benda post, contohnya perangko, tapi masih banyak lagi ya Pak. Betul. Oke, memang bentuknya berbeda nih. Kalau sekarang in digital, nah kalau dulu itu berbentuknya barang Sobat Cuko. Penasaran gak nih? Tujuannya sama, just for valuable stories do not disappear. Agar setiap momen itu nggak hilang begitu saja. Sudah ada bersama kita Pak Eko, Wakil Sekretaris PD Perkumpulan Penggemar Filateli Indonesia, Sumatera Selatan. Halo Bapak. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Apa kabarnya nih Pak Eko? Alhamdulillah baik Mbak Sarah. Baik, oke. Terima kasih Pak Eko sebelumnya sudah hadir di podcast kita kali ini. Tapi Siap. hari ini kita sharingnya santai-santai aja. Oke. Saya juga akan sharingnya itu dari kacamata Gen Z ya. Oke, Pak Eko sebelumnya disibukannya dengan aktivitas apa aja nih Pak? Kalau aktivitas sehari-hari, kami di dunia akademisi, Oke. kami dari kampus Taman Siswa, Taman Siswa. salah satu kampus tertua di Palembang. Tertua di Palembang. Selain itu juga menjalani hobi Bapak ini ya lewat masuk komunitas filateli ini ya. Jadi kalau tadi disebutkan di awal kan Mbak Zahra menyebutkan dari perkumpulan penggemar gitu ya. Yes. Memang kelihatannya agak jadul gitu ya. Kalau sekarang ini kan lebih ke arah community gitu ya, komunitas gitu ya. Tapi sama sih sebenarnya. Sama ya. Oke. Dan di komunitas kita saat ini bukan hanya kawan-kawan jadul, tapi dari Gen Z bahkan sampai anak-anak SD juga ada di tempat kita. Ada klubnya sendiri sekarang. Ternyata banyak juga ya dari SD. Kirain cuman seperti Zahra ya nggak tahu filateli. Tapi jujur nih Pak ya, Iya. sebelum podcast ini Zahra tuh research banyak banget tentang filateli karena kan Zahra cuman tahu perangko gitu. Tapi ternyata masih banyak lagi Pak ya benda-benda pos lainnya tuh kayak sampul hari pertama. Terus juga Zahra researchnya itu ada sampul peringatan Pak ya? Iya, sampul peringatan setiap Sampul kali ada peringatan. momen atau peristiwa-peristiwa Oke. khusus. Nah kalau peristiwa khusus zaman sekarang Sobat Cuko itu diabadikannya lewat social media, Instagram, kita nge-repost. Nah kalau dulu itu ada sampul peringatan. Itu gambarnya gimana Pak bentukannya? Sebenarnya sih mengarahnya kepada primernya di perangko ya. Karena perangko bentuknya kecil, Iya, ya, lucu loh, rata-rata di ukuran 2,5 kali 5 rata-rata gitu kan. Makanya perlu dibentukkan di sebuah amplop. Kalau sekarang kan mungkin amplop taunya waktu kondangan ya. Nah, kalau ini amplopnya benar-benar dicetak khusus, terus dengan ada gambar-gambar menarik yang sesuai dengan tema perangko. Oke, justru lucu ya. Dulu zaman dulu itu sampulnya itu banyak sekali gambar-gambarnya yang berbeda-beda. Bahkan nih teman-teman Zahra lihat ada gambar makanan juga Pak ya. Betul. Terus momen-momen bersejarah. Selain itu ada gambar apa aja Pak? Gambar muka bisa Pak? Gambar muka bisa. Gambar muka itu bisa. yang terbaru ya. Jadi ada namanya perangko Prisma. Nah, ini adalah perangko yang paling modern. Saya tahu, perangko milik identitas sendiri. Iya, Benar nggak Pak? betul. Jadi kalau dulu kan kita anggaplah ngikutin pasar ya. Kalau kita mau beli perangko nih, kita mau kirim ke Jakarta tuh misalkan beli perangko yang 500. Nah, dengan adanya Prisma ini kita terserah kita mau gambarnya apa, dan itu bisa di istilahnya dimediakan ke dalam sebuah perangko Prisma. Oke, jadi custom gitu ya. Custom. Kalau selain muka kita, boleh muka orang lain, kayak muka keluarga gitu, Boleh. muka teman Apa kita saja. boleh Pak? Apa saja. Oh boleh. Ya, Contohnya apa apa saja. aja nih Pak, selain muka sendiri? Jadi selain wajah sendiri, bisa dengan keluarga, dengan kawan-kawan, mungkin juga dengan teman sejawat ya di kantor. gitu. Mungkin kantor ada ngadain acara ulang tahun nih, mau bikin seru-seruan, jadi berkirim surat, nggak hanya sekedar WA mungkin gitu kan. Iya, Nah itu bisa bikin sendiri melalui
kantor pos setempat. Kalau di Palembang Interesting ada. banget ya. Ya kan, seperti Tapi itu. kalau zaman sekarang nih ya, Gen Z sekarang itu kayak stiker WhatsApp Pak, tau nggak Pak? Jadi kita Mm-mm. bisa custom muka kita atau kita buat gambar muka temen Betul, kita gitu, betul. tapi just for fun aja. Kalau Prisma ini ada nilainya Pak Iya, ya? dan nilai value-nya juga ada. Oke, berapa tuh Pak dulu bisa kita mendapatkan Prisma itu? Kalau Prisma selembarnya rata-rata ada 4 perangko ya. Mm-mm, 4 perangko empat ini kurang lebih harganya antara 3.500 sampai 5.000. Ya tergantung dari kita sendiri, maunya di angka berapa. Tapi rata-rata untuk ngambil yang paling murah ya. Mungkin kalau antar di Palembang lah ya. Yes. Nah, itu mungkin pakai 3.500 sudah nyampe. 3.500. Sudah nyampe. Tapi kalau mau keluar tentunya ya sekitar 5.000 sampai 10.000 gitu. Itu Kalau sudah bisa zaman dulu dipakai. udah mahal belum Pak? 5.000 itu? Kalau dulu 5.000, waduh, udah dapat segepok perangko. Udah kamu dapet sih. Oke, lucu banget. Kalau saya udah lahir nih zaman dulu, saya mau Pak ngoleksi Prisma itu, ngoleksi perangko. Boleh Bentuknya sekali juga, lucu boleh. banget loh. Nanti kita tunjukin ya, karena Pak Eko udah bawa nih, ini banyak banget Sobat Cuko, contoh dari sampul hari pertama dan sebagainya gitu. Oke, Bapak sejak kapan sih bergabung di komunitas filateli ini? Atau enggak awal Bapak suka sama dunia filateli ini apa sih Pak, dan kapan? Sebenarnya kalau menyukai dunia filateli atau perperangkuan ya secara Yes. awam itu mulai dari kecil sih. Oh, dari umur berapa tuh Pak? Ya, mungkin dari SD Oh, lah ya. dari SD. Jadi suka ngumpulin kalau ada datang kring 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 pos gitu kan. Nah, biasanya itu kan punya bapak atau punya ibu Punya gitu tetangga? kan. Pernah Pak? Punya tetangga kadang-kadang diumetin bentar ya. Dilihat-lihat dulu, wih bagus dari mana, apalagi yang perangko-perangko dari luar negeri gitu kan jarang-jarang gitu kan. Kita liatin lama, habis itu kita kasih ke yang punya. Kalau sudah nggak diperlukan lagi, boleh nggak buat kita simpen. Nah, biasanya kalau orang-orang dulu mana boleh dikasih-kasih gitu kan, disimpan gitu kan. disimpen. Makanya kita juga waktu kecil sukanya nih berburunya biasanya di toko-toko buku stationery kayak gitu. Ya, dulu kalau nggak salah Gramedia lah ya, itu sampai Gramedia. sekarang juga masih ada. Tapi kayaknya Gramedia sudah nggak ke situ lagi. Dulu Gramedia beli yang sudah kepake maupun yang belum dipakai, beli di sana, beli satuan. Di satuan Pak ya. Satuan, dan dulu masih murah. Jadi kalau bawa duit 100 rupiah sudah dapat berapa? Berarti udah dari SD Pak ya, lama Iya, juga ya. betul. Berarti Bapak ini dong beli apa sih, sampul kayak gini Pak ya? Betul. Untuk koleksinya Pak ya. Jadi di awal Oke. memang kita pakai model yang seperti ini nih. Nah, mungkin sambil ditunjukin Iya. ke ini. Kayak binder ya, Sobat Cuko. Kalau sekarang kita sebutnya binder Pak. Nah, kayak binder, nah, kita masukin satu-satu tuh. Iya, cantik Gambar-gambarnya ya. seperti itu. Nah, koleksi apa sih Pak yang pertama Bapak punya? Perangko kah atau sampul hari pertama kah Pak? Sebenarnya mulainya bukan dari perangko sebenarnya. Dari apa Jadi tuh, dulu itu suka mungkin kalau sekarang menabung lah ya. Jadi suka ngumpulin duit koin. Duit koin Pak. Ternyata dari duit koin itu berat lah mungkin ya. Kalau segembok gitu kan berat. Nah, hanya duit itu dijadikan perangko aja deh, dibeliin perangko. Oh, Nah, dari situ mulai kenal, gambarnya bagus-bagus ya, ini. Jadi bukan hanya gambarnya Pak Harto, bukan hanya gambarnya Bung Karno saja. Ternyata di situ ada banyak gambar-gambar yang menarik pada waktu itu, karena waktu itu kan belum seperti sosial media sekarang. iya, Dulu betul kan sekali. bahan-bahan cetak juga terbatas. Kita mau gambar apa, paling tidak kita ke toko buku. Iya. Adanya di situ. Hanya karena ada contoh-contoh gambar yang menarik di sini, kita jadi tertarik, kita kumpulin itu. Oh gitu. Berarti awalnya dari nabung duit Pak ya. Nabung duit. Nabung duit terus dibeliin barang-barang pos ini, Betul. Sobat Cuko. Nah, kalau untuk bergabung di komunitas filateli ini kapan Pak? Udah berapa lama tuh Pak? Kalau bergabungnya dengan komunitas sendiri yang secara legal gini, baru kurang lebih setahun inilah ya. Oh, baru Setahun lebih berarti lah, Pak ya. ya. Jadi sebenarnya Palembang sendiri kalau boleh kita kasih info, sebenarnya dari tahun 90-an Palembang ini sudah jadi apa istilahnya, senternya urusan perperangkuan sebenarnya. Saya dapat informasi dari beberapa kawan-kawan senior ya, atau istilahnya kalau sekarang kawan-kawan suhu ya,
Palembang dulu salah satu andalan dari Indonesia. Kawan-kawan di sini ini koleksi-koleksinya luar biasa gitu loh. Oke. Cuman lama-lama semakin tidak lagi apa, mungkin sudah tidak update lagi ya. Akhirnya mulai redup dan kita coba bangkitkan lagi karena ini terkait dengan yang namanya melestarikan Iya. artefak sejarah. Betul sekali. Kayak gitu. Awal tahu adanya komunitas penggemar filateli Sumsel dari mana, Pak? Ya waktu itu dari beberapa dinas mulai mendapatkan celah ya bahwa ternyata mempelajari sejarah itu nggak hanya dari buku, nggak hanya dari majalah, nggak hanya dari artefak dan lainnya seperti itu. Ternyata sudah disampaikan melalui Kementerian Kebudayaan bahwa salah satu artefak sejarah ini adalah perangko yang harus dilestarikan dan itu sangat-sangat dihargai di luar negeri kayak gitu. Iya. Dan kita coba teropong ya karena sekarang sudah ada dunia digital gampang lihat ya di Iya, internet dan lain. Loh, betul ternyata di luar negeri sedemikian meriahnya gitu kan. Kenapa di Indonesia ini ya hanya kita mulai ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawan yang Oke. masih sama-sama level umur lah Satu gitu ya. hobi, Pak ya. Satu hobi. Tapi akhirnya banyak juga mulai 1-2 ini dari kalangan milenial, Gen Z karena biasanya mereka juga punya hobi duluan seperti hobi ngumpulin kartu Pokemon dan lain seperti itu ya. Hanya mereka tertarik juga untuk bisa mencoba untuk memiliki perangko-perangko ini. Oke, Kayak gitu. berarti mereka yang bergabung awalnya tadi Bapak sebutin ada SD, Pak ya, anak SD yang Ya, bergabung kita di coba komunitas ini. masuk ke dunia mereka kan biasanya kan bapak ibunya kan dulunya pernah Mengoleksi, Pak ya. ya mengoleksi, perangko-perangko mungkin pernah tersebut. memanfaatkan ya untuk berkirim surat dan lain-lain dan di situ kita coba ini loh kayak gini, coba tanya ibu, coba ya bapak. Ternyata mulai Luar dari situ biasa. bapak ibunya juga setuju untuk memberikan ke anaknya. Mendukung, Pak Mendukung ya. sekali seperti Nah, itu. kalau aktivitas sehari-hari dari komunitas filateli ini sendiri bagaimana, Pak? Atau kayak cuman ngoleksi perangko, ngoleksi sampul hari pertama, atau justru ada kegiatan lain nih, Pak? Soalnya kalau Sobat Cuko, kalau kita mikir komunitas filateli ini kayak cuman ngoleksi apa ya, barang-barang pos dulu, kayak boring banget nggak sih? Kayak kurang apa ya, kurang gathering gitu, kurang apa ya, offline event kayak gitu. Kira-kira ada, Pak, offline eventnya? Jadi kayak nggak cuman ngoleksi doang gitu loh Iya. di komunitas ini. Jadi sama dengan komunitas kita saling sharing ini ya, sharing koleksi ya, apa yang kita punya, kawan yang mana yang belum punya dan itu kita saling berbagi. Pertama seperti itu. Lama-lama akhirnya dari sedikit pamer-pameran seperti itu, kenapa tidak bikin kompetisi dan lain-lainnya seperti itu. Dan kebetulan kita juga untuk PD PFI Sumsel sendiri kan baru nih, belum ada 2 tahun ya, setahun lebih lah. Itu akhirnya mencoba untuk meng-create lah dan mengkoordinir kawan-kawan ini, ayo kita bikin yuk, kita bikin ini, kita kumpul dulu. Kamu punya apa, yang kurangnya apa, ini kurang. Hanya dari situ kita juga dibantu oleh kawan-kawan senior yang lain, hanya jadilah PT PFI Sumsel kita bisa hidupkan di Palembang lagi. Oke, jadi banyak ya aktivitasnya, nggak cuman ngoleksi doang, Pak ya, tapi juga ada offline event, kegiatan offline-nya kayak lomba, Pak ya. Betul. Terus juga mungkin ada exhibition week ya yang Zahra baca, Pak ya. Betul. Pameran seperti itu. Nah, sudah diselenggarakan di mana saja tuh, Pak, Iya. exhibition week tersebut? Paling dekat kemarin ya, kita di salah satu mall di Palembang juga kita bikin pameran. Kita ingin juga sosialisasi kayak apa sih perangko, gemanya seperti apa, dan kita juga ingin mengenalkan untuk kepada generasi yang sekarang mungkin sudah jarang ya atau Iya. awam nggak mengenal dunia Filateli filateli atau perangko. Dan ternyata sambutannya cukup meriah. Dan memang itu kita mulai bukan dari wilayah umum lah ya, kita coba dari ruang guru dulu, terus juga dari guru ke murid-murid. Dari situlah akhirnya muncul beberapa klub dari setiap sekolah untuk bisa mereka bisa terlibat di dalamnya. Karena apa itu tadi, saat kita bicara perangko, satu saja kita buka misalkan perangko seperti ini, nah kita buka di sini ada perangko pon, kita nggak hanya cerita tentang pon,
Yes. pon yang keberapa, olahraga apa, Banyak sejarahnya Pak ya kota di mana balik yang itu sudah Pak ya. mulai sudah pernah melakukan pon yang kesekian dan lain-lain. Jadi panjang bercerita tentang runut dari sebuah satu lembar ini saja, kira-kira seperti itu. Oke, Exhibition Week itu pada saat menyelenggarakan Exhibition Week Pak, gimana sih Pak Bapak melihat minat generasi muda yang pada saat itu lihat perangko, wah ada apa nih, ini kayak stiker nih. Betul. Gimana tuh Pak Bapak melihat generasi muda Gen Z yang mengunjungi tent perangko tersebut? Apakah mereka langsung excited atau menanyakan apa nih Mbak, Pak gitu? Jadi dari baru 2 kali ya kita kegiatan itu, ternyata mereka langsung tertarik dengan gambar-gambar yang lucu tadi. Ternyata perangko nggak hanya menengahkan tokoh-tokoh ya nasional, pahlawan, terus juga flora dan fauna dan lain-lain. Ternyata banyak bahwa di luar negeri pun ada kawan saya memang dia lebih fokus atau seneng lah ya, itu malahan dari dunia kartun. Dari Mickey Mouse sampai Winnie the Pooh punya. Jadi oleh mereka langsung pegang HP langsung dicari dengan ini ya, dengan Google. Wah, ternyata dari ini ya benar. Oh, dari Denmark, dari USA, dari London dan lain-lain seperti itu. Dan itu menarik buat mereka karena satu kopur atau istilah satu perangko itu tadi bercerita banyak. Iya, jadi interesting juga sih gambarnya, nggak cuman gambar pahlawan juga. Betul. Banyak Pak ya, gitu. Oke, dan Zahra pernah baca nih kalau misalnya komunitas filateli ini akan menyelenggarakan Duta Filateli Pak ya, atau The Face of Filateli Sumatera Selatan. Itu kira-kira dari range umur berapa sih Pak bisa join? Mana tahu nih Sobat Cuko abis nonton podcast ini langsung kepikiran ini mau daftar Duta Filateli Sumsel ini. Ternyata Mbak Jara udah tahu duluan ya, udah nyebar kemana. Itulah gunanya sebenarnya gadget dan digitalnya sekarang ini memang sangat membantu. Padahal kita baru seminggu kemarin kita launching itu, karena tanggal 20 nanti rencananya di salah satu mall kita adakan sebuah kegiatan yang nggak hanya melulu ke Duta Filateli yang disebutkan tadi. Kita juga ada kegiatan menulis surat buat Pak Wali Kota. Terus juga ada yang senang melukis Presiden Republik Indonesia. Ya, bahkan nanti dari Bapak Ketua kita juara satunya yang untuk melukis Pak Presiden nanti, kita akan coba untuk bawa dia yang menang, kita bawa ke Jakarta melalui Kementerian Kebudayaan untuk bisa ketemu dengan Presiden langsung. Wah, luar biasa hadiahnya Sobat Cuko. Langsung aja nih ya daftar Duta Filateli Sumatera Selatan. Duta Filateli. Nah, Duta Filateli juga jangan lupa dari SD, SMP, SMA, kriteria ya. Terus juga sebuah di kampus itu juga segala kita ada. Ya, segala kalangan. Segala kalangan kita ada nanti. Oke, pasti seru. Wah, luar biasa. Itu persyaratannya gimana Pak? Yang pasti memiliki wawasan Pak ya. Betul. Terhadap dunia filateli. Selain itu ada persyaratan khusus Pak? Ya paling tidak kami dari hal yang seperti ini ingin menggugah ya dari adik-adik juga kawan-kawan yang hobi filateli nanti, bahwa dunia filateli itu ternyata tidak hanya sekedar perangko dan kartu pos saja. Karena ternyata setelah kita bisa berkoordinasi dengan beberapa kalangan, terus kita juga berkomunikasi dengan beberapa kedinasan dan lain, ternyata peluang-peluang di urusan dunia filateli ini lebih luas. Contoh nih, ini bukan pamer ya, tapi Sumsel kemarin sempat di tahun 2025 saat kita ada kegiatan eksibisi di Manado, termasuk juga di Bali di bulan Desember kemarin, kita terus terang aja baru pemula. Kita ngikutin eksibisi Panvila, terus juga ada eksibisi internasional juga di Bali kemarin. Kami dari Sumsel kemarin membawa beberapa beberapa tema ya untuk kegiatan filateli perperangkuan ini. Salah satunya adalah Asian Games. Jadi Asian Games itu kita bawa beberapa frame, jadi sejumlah tematik
ya perangko, ya kartu pos, persuratan atau SHP ini tadi, terus juga termasuk amplop-amplopnya, surat-surat persuratannya dan ini tadi. Alhamdulillah kita di 2 kategori kemarin di Asian Games tema juga salah satunya juga adalah tentang Dr. Akagani. Nah mungkin kenal ya dengan pahlawan nasional dari Sumsel ya, Dr. Akagani. Kemarin kita mendapatkan 2 kategori khusus, jadi mendapatkan silver medallion. Ada 2 kita dapat. Wow, Terus juga karena kebenaran saya juga adalah salah satu penulis, saya juga menuliskan tentang periodisasi perperangkuan. Kita balut dalam sebuah buku Jejak Palembang Sumsel dalam inspirasi perangko Indonesia. Dan kemarin mendapatkan, alhamdulillah kita dapat medali emas kemarin. Wah, banyak ya penghargaannya Sobat Cuko. Nah Pak Zahra penasaran di komunitas Filateli Sumsel ini itu sistem mengumpulkan koleksinya itu bagaimana? Atau anggota nih yang mau masuk komunitas ini itu juga memberikan koleksi pribadinya atau justru bersama-sama mencari koleksi-koleksi dari kolektor atau bagaimana Pak? Ya untuk yang pemula dan pingin sebenarnya kita di sekretariat ya, kita kan punya sekretariat sendiri tuh. Kita ada di gedung SKB di Jalan Sriwijaya Negara. Jadi di lingkungan kompleks kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang. Nah, nanti kawan-kawan di sana bisa ikut gabung di sana. Yang belum punya mungkin pengen tahu. Yang belum punya juga nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, yang penting ada ketertarikan. Ada minat gitu. Ada minat, Oke. betul. Berarti yang masuk di komunitas ini tuh nggak butuh persyaratan Pak ya? Kirain kayak masuk universitas Pak, banyak tesnya. Jadi nggak butuh kita itu ada koleksi. Kalau kita mau gabung ya gabung Iya, gitu Pak ya? betul. Karena itu tadi, Mbak Jara sebutkan tadi kan ada kegiatan-kegiatan offline tuh. Iya. Kita yang tanggal 20 nanti kita ada lomba-lomba mulai dari duta filateli, lomba lukis, juga kita bikin surat dari SD sampai SMA ke wali kota. Wow. Nah, nanti bahkan yang di September nanti ini sudah eksibisi internasional lagi. Eksibisi internasional. Ada berapa negara tuh Pak yang di-invite di eksibisi? Sementara ini ada ketertarikan dari beberapa negara, ini baru 13 negara 13, ya. wah banyak banget 13 Sobat negara. Cuko. Oke Sobat Cuko, ini Zahra penasaran Pak, boleh dipegang Pak ini? Boleh. Boleh, oke. Ini banyak banget, ini dari sini kita lihat ada apa nih Pak, sampul hari pertama apa ini? Betul, sampul hari pertama. Oke, ini nih teman-teman nih yang penasaran. Wow. Terus di sini lucu banget nih. Ada gambar buah-buahannya, jadi menarik banget ya. Ini kalau saya udah lahir zaman dulu udah saya koleksi nih Pak. Tapi Itu yang terbaru kok, itu terbaru Pak ya? Yang terbaru, jadi di Pantesan tahun masih 2000-an sudah mulai bahan-bahannya bagus, barang cetaknya juga bagus, jadi sudah full color. Full color Pak ya? Nah yang saya pegang ini tahun 1933 nih. Sobat Cuko udah lahir belum? Belum ya? Jadi untuk waktu itu ini tema ya, tema pesawat terbang. Ya? Jadi ini pesawat dari punya Belanda, dari Nederland ke NetIndi ke Indonesia. Oke. Jadi pertama kali penerbangan pertama dari Belanda ke Indonesia melalui Haarlem Airport kalau dulu belum Soekarno-Hatta ya, masih Kemayoran ya, masih Kemayoran. Nah itu mereka bikin promosinya kayak gini, bukan pakai WA-WAan lagi. Boleh lihat Pak? Seperti ini, silakan. Oke, mama saya juga ngoleksi Pak perangko, makanya pas saya mau podcast ini saya nanya masih ada nggak perangkonya? Kalau gitu mau saya jual biar bisa jadi cuan. Oke, nah jadi koleksi yang dikoleksi sama komunitas filateli ini hanya dikumpulkan saja atau justru diperjualbelikan juga Pak? Ada yang memang benar-benar dikoleksi, kolektor ya, jadi nggak akan dijual gimana pun caranya. Ada juga yang seller juga, jadi sambil mengoleksi juga ini diperjualbelikan karena siapa tahu kan untuk edukasi dan lain-lain ini bisa juga
jadi cuan kalau bahasa Cuan, sekarang. iya. Kira-kira seperti itu. Apa sih Pak koleksi yang langka banget, yang susah banget gitu untuk didapatkan selama Bapak join komunitas ini? Memang beberapa koleksi yang tahun-tahun sebelum tahun kemerdekaan ya, memang susah diperoleh. Terutama yang terkait dengan momen-momen atau terkait dengan tempat-tempat bersejarah. Memang nggak susah. Jadi kalau ada beberapa isu-isu ya, entah itu di link internet atau apa gitu, memang harga perangko ini dari yang murah, anggaplah dari harga yang Rp1.000 sampai yang sekian M tuh ada semua gitu, semua, ada Pak, ya? semua. Bahkan kemarin waktu kita bertandang ke rumah Pak Menteri, beliau kan memang seorang kolektor ya, bukan seorang seller. Banyak tuh Pak koleksinya. Wow, sampai nggak bisa berkata lagi kalau di sana sudah. Jadi kalau megang sebuah amplop gitu, kita cuma bisa mengira-ngira, langsung tahu beliau. Ini harganya sekian. Nah, jadi memang luar biasa sekali. Luar biasa. Di- Jadi banyak juga Pak ya yang langkanya Betul, gitu. betul. Bapak sendiri ada berapa koleksi Pak dari dunia filateli ini? Jangan-jangan ada ratusan Saya sih perangko. nggak banyak, karena juga nyicil dari mulai kecil ya. Dari SD loh sama Cuko udah hitungin aja udah berapa banyak. Jadi masih ya jauh mungkin dari total sekian ini saya baru 10% lah ya. 10%. Saya baru 10%. Dan saya sudah bertemu dengan beberapa kawan-kawan senior ya, dari beberapa suku, apalagi di luar Palembang ini, wah luar biasa. Luar biasa. Saya selalu dengan mereka, luar biasanya ini adalah bahwa mereka masih mau mengoleksi ini, bukan hanya sekedar mengoleksi, menginginkan, bukan kan. Jadi mereka benar-benar merawat gitu. Merawat Pak ya. Balik-balik lagi ini adalah merawat sejarah. Merawat sejarah. Merawat sejarah ini nggak ada lagi. Kalau perangko ini sudah ke luar negeri dan kita nggak bisa dapat lagi, ya tahu sendiri, ini Iya, sejarah punya langka, Indonesia. rare banget. Langkanya seperti itu. Nah Pak, kan banyak juga yang bilang kalau misalnya hobi mengoleksi perangko, pokoknya benda-benda pos lainnya itu dianggap hobi orang tua. Nah kalau Bapak, Pak Eko bisa memberikan sepatah kata bagaimana sih cara agar Gen Z itu nggak menganggap orang-orang yang mengoleksi benda-benda pos yang bersejarah ini tuh bukan hobi orang tua Pak? Iya. Makanya kalau pengen tahu gitu kan mulai nanya tuh. Iya. Nanya terus apa aja. Dari situ kita akan bisa mengarahkan. Kayak kemarin waktu kita ada kegiatan pameran, kamu punya koleksi apa atau kamu suka ngoleksi apa sih? Kita kan pengen tahu juga. Kita nggak langsung jujuk kita ajak yuk gabung, kan nggak seperti itu. Kita pengen tahu. Nah, salah satunya adalah waktu itu ada beberapa agensi lah ya di umur 20-an gitu. Ternyata mengoleksi kartu-kartu ini Pokemon. Pokemon. Gitu ya. Saya kan memang nggak update ya urusan perkartuan ini kan. Saya kaget juga waktu dikasih ternyata harganya juga gila-gilaan gitu kan. Hanya saya ajak kenapa kalau kamu sudah hobi ini, kamu tambahin hobi ini nih, hampir sama, cuman bentuknya saja berbeda dan itu jadi tertarik. Langsung tertarik Pak? Tertarik. Biasanya yang suka ngoleksi apapun itu, biasanya mereka setelah ketemu dengan perangko ini dengan gambar-gambar yang menarik seperti ini, dia pasti akan tertarik. Kalau di Gen Z itu kayak lebih ke apa ya Pak, photocard Korea gitu Pak, dan itu tuh dijualnya mahal banget dan ada beberapa orang yang bisa spend apa ya duit puluhan juta cuman untuk ngebeli photocard yang Betul. isinya foto orang Korea Betul, gitu. betul. Gitu ya, itu kalau dianalogiin di dunia Gen Z ya Sobat Cuko ya. Perangkonya juga sama, biasanya mengikuti biasanya. Mengikuti Pak ya. Jadi kalau ada cerita tentang tadi postcard lah atau apa yang limited edition Iya, tadi. limited edition. Nah, biasanya itu perangko juga ngikutin. Ada di situ Oke. juga. Dan ternyata harganya juga luar biasa juga kayak gitu. Oke Pak Eko, last nih Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk perkembangan penggemar filateli di Sumatera Selatan? Oke. Sebenarnya kita ingin berharap dari semua kalangan ya, bukan hanya dari kalangan-kalangan seperti kami, dari Gen Z, milenial dan lain-lainnya. Silakan untuk gabung di klub-klub filateli yang mungkin ingin
dibangun oleh kawan-kawan komunitas di sini, baik yang sudah tahu tentang filateli atau pengen tahu lebih banyak tentang filateli, bisa juga berkunjung ke sekretariat kami. Okay, Sobat Cuko. Okay, through this philately, we can learn that every object has a story and every story is deserved to be preserved. Oke, terima kasih untuk Pak Eko sudah berkenan Sama-sama. hadir sharing-sharing tentang philately ini. And also thank you untuk Sobat Cuko for watching and see you on the next episode with me. Bye!